Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Baiklah adik-adik semua, untuk list kehadiran seperti biasa saya akan cantumkan di grup WhatsApp ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, silakan adik-adik semua mengecek kebersihan di lingkungan sekitar karena hal tersebut berkaitan dengan pendidikan lingkungan hidup. Baiklah, setelah adik-adik semua sudah membersihkan lingkungan sekitar baik sampah dan lainnya, kita akan memasuki ke materi keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, apakah adik-adik semua mengetahui apa itu keanekaragaman hayati di Indonesia? Baik adik-adik semua, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menganalisis penyebab hilangnya keanekaragaman di Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi ancaman kelestarian baik tumbuhan maupun hewan khas Indonesia. Dari tujuan pembelajaran tersebut akan mencapai kompetensi 3.2. Baik adik-adik semua, kita memasuki ke materi kekayaan flora, fauna, dan mikroorganisme di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversitas karena memiliki kekayaan flora, fauna, dan mikroorganisme yang sangat banyak. Menurut Indonesian Center for Biodiversity and Biotechnology, meskipun luas daratan Indonesia hanya 1,13% dari total luas daratan di dunia, tetapi banyak spesies di dunia yang hidup di Indonesia. Indonesia memiliki sejumlah spesies endemik tingkat tinggi di dunia. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pulau yang terisolasi dalam waktu yang cukup lama sehingga perlahan muncul spesies lokal yang unik dan dikenal sebagai endemik. Contoh hewan endemik antara lain katak tanpa paru-paru yang endemik di Kalimantan dan nuri sayap hitam yang endemik di Teluk Cendrawasih, Papua. Penyebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia termasuk kawasan Malaysiana yang meliputi Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini. Pada tahun 2009, Van Welzen dan Silk, botanis dari Belanda, melakukan penelitian yang menjelaskan distribusi flora Malaysiana. Flora dataran Sunda antara lain tumbuhan dari famili Dipterocarpaceae, contohnya pohon keruing yang kayunya sering digunakan untuk bahan bangunan, dan tumbuhan pemangsa yaitu kantong semar. Flora dataran Sahul antara lain sagu dan tumbuhan pala. Flora kawasan Walens antara lain leda yang memiliki batang yang berwarna-warni. Penyebaran fauna di Indonesia. Penyebaran fauna di Indonesia dipengaruhi oleh aspek geografis dan peristiwa geologi benua Asia dan Australia. Para pakar zoologi berpendapat bahwa tipe fauna di kawasan Indonesia bagian barat mirip dengan fauna di Asia Tenggara, sedangkan fauna di kawasan bagian timur mirip dengan fauna di benua Australia. Kawasan Indonesia bagian barat. Kawasan Indonesia bagian barat meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Contoh jenis fauna di bagian barat antara lain ada harimau, macan tutul, leopard, gajah, badak Jawa, orangutan, dan masih banyak lainnya. Kawasan peralihan. Kawasan peralihan meliputi Sulawesi, Maluku, Sumbawa, Sumba, Lombok, dan Timur. Jenis fauna kawasan peralihan antara lain anoa pegunungan, komodo, babi rusa, duyung, dan masih banyak lainnya. Kawasan Indonesia bagian timur. Kawasan Indonesia bagian timur dibatasi oleh garis Lady Decker yang meliputi Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.
Jenis fauna kawasan Indonesia bagian timur antara lain kanguru pohon, walabi kecil, ular sanca hijau, burung kasuari gelambir ganda, dan masih banyak lainnya. Pada kawasan Indonesia bagian timur, burung di kawasan ini memiliki bulu yang berwarna-warni. Baik, selanjutnya, fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama, keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan. Yang kedua, keanekaragaman hayati sebagai sumber obat-obatan. Yang ketiga, keanekaragaman hayati sebagai sumber kosmetik. Yang keempat, keanekaragaman hayati sebagai sumber sandang. Yang kelima, keanekaragaman hayati sebagai sumber papan. Yang keenam, keanekaragaman hayati sebagai aspek budaya. Dan yang ketujuh adalah keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah. Materi yang kedua, menghilangnya keanekaragaman hayati. Menghilangnya keanekaragaman hayati di suatu wilayah dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, hilangnya habitat. Daftar merah IUCN menunjukkan bahwa hilangnya habitat yang diakibatkan manajemen pertanian dan hutan yang tidak berkelanjutan menjadi penyebab terbesar hilangnya keanekaragaman hayati. Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan semakin bertambah pula kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang kedua, pencemaran tanah, udara, dan air. Zat pencemaran polutan adalah produk pembuangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Polutan tersebut dapat mencemari air, tanah, dan udara. Beberapa polutan berbahaya bagi organisme, nitrogen oksida dan sulfur oksida yang dihasilkan dari kendaraan bermotor jika bereaksi dengan air akan membentuk hujan asam yang merusak ekosistem. Yang ketiga, perubahan iklim. Salah satu penyebab perubahan iklim adalah pencemaran udara oleh gas karbon dioksida yang menimbulkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca meningkatkan suhu udara 1-3 derajat Celcius dalam kurun waktu 100 tahun. Kenaikan suhu tersebut menyebabkan pencairan es di kutub dan kenaikan permukaan laut di sekitar 1-2 meter yang berakibat merubah struktur dan fungsi ekosistem laut. Yang keempat, eksploitasi tanaman dan hewan. Eksploitasi tanaman dan hewan secara besar-besaran biasanya dilakukan komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi, misalnya kayu hutan yang digunakan bangunan, dan ikan tuna sirip kuning yang harganya sangat mahal diminati oleh pencinta makanan laut. Eksploitasi yang berlebihan akan menyebabkan kepunahan spesies-spesies tertentu, apalagi tidak diimbangi dengan usaha perkembangbiakannya. Yang kelima, adanya spesies pendatang. Masuknya spesies dari suatu daerah serangkai mendesak spesies lokal yang sebenarnya merupakan spesies penting dan langka di daerah tersebut. Beberapa ekosistem, contohnya, ikan pelangi merupakan spesies endemik Danau Ayamaru, Papua Barat. Ikan pelangi terancam punah karena dimangsa oleh ikan mas yang dibawa dari Jepang menjadi spesies invasif danau tersebut. Yang keenam, industrialisasi pertanian dan hutan. Para petani cenderung menanam tumbuhan dan memelihara hewan yang bersifat unggul dan menguntungkan, sedangkan yang kurang unggul, kurang menguntungkan akan disingkirkan. Selain itu, suatu lahan pertanian atau hutan industri hanya ditanami satu jenis tanaman, misalnya teh, karet, dan kopi. Hal tersebut dapat menurunkan keanekaragaman hayati tingkat spesies. Materi yang ketiga adalah usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Menurutnya, keanekaragaman hayati menyebabkan semakin sedikit pula manfaat yang diperoleh manusia. Konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Konservasi sumber daya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan 3 azas, yaitu tanggung jawab, berkelanjutan, dan bermanfaat. Konservasi keanekaragaman hayati dapat dilakukan secara in situ di dalam habitat maupun ex situ di luar habitat. Cagar biosfer adalah
kawasan dengan ekosistem terestrial dan pesisir yang melaksanakan konservasi biodiversitas melalui pemanfaatan ekosistem yang berkelanjutan. Cagar biosfer di Indonesia berdasarkan ketetapan UNESCO antara lain Kebun Raya Cibodas, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Lorelindo, dan masih banyak lainnya. Satwa liar dan tanaman liar yang dilindungi. Yang pertama, satwa liar yang dilindungi. Ada anoa atau kerbau pendek, kakatua hitam, paus, banteng, landak, pesut, harimau Jawa, itik liat, kuntul, kasuari gelambir ganda, kakatua besar jambul kuning, kanguru tanah, penyu belimbing, buaya air tawar Papua, akar bahar, koral hitam, sanca timor, biawak hijau, kupu burung titon, kupu-kupu raja, tapir atau tenuk, monyet jambul, kancil, alap-alap putih, dan beo. Sedangkan tanaman liar yang dilindungi ada bunga bangkai raksasa, korma Jawa, pinang Jawa, pinang merah bangka, anggrek hitam, anggrek larat, bunga padma, anggrek bulan raksasa, anggrek jingga, Vanda mungil minahasa, Vanda Sumatera, palem kipas Sumatera, palem Sumatera, kantong semar, dan tengkawang. Baiklah adik-adik semua, semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi adik-adik semua. Untuk yang kurang jelas dan kurang paham, silahkan bertanya di WA Group ya. Seperti biasa, saya akan mengadakan post-test terlebih dahulu. Post-test saya akan kirim di WA Group dan dikumpulkan personal chat kepada saya. Baik adik-adik semua, untuk pembelajaran minggu depan kita akan memasuki tentang klasifikasi makhluk hidup. Adik-adik semua dapat membaca literasi klasifikasi makhluk hidup dari internet atau buku yang adik-adik punya. Baiklah, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.